Salam berjumpa kembali bersama YouTube channel Petani Milenial. Alhamdulillah kita bisa menyapa panjenengan semuanya dari pemukiman transmigrasi Kalimantan Utara. Suasana pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2019. Sobat banyak bisa melihat banyak rumah-rumah yang kosong. Jadi beginilah suasananya di transmigrasi. Dua rumah kosong itu sudah pemandangan umum. Kita hiraukan saja, kita fokus pada niat kita masing-masing dari Jawa. Saat ini kita mencoba kembali mengabarkan dari sini, melihat aktivitas Mas Didik Kotong yang lagi asik di ujung sana itu ngapain kira-kira. Ini lagi rame rapat apa bolo? Rapat paripurna. Oh, paripurna. Sidang isbat. Engko aku tak mampir bagaiana. Gila. Bagaiana lah aku engko. Beh, ora bolo lek ngene iki jenenge. Iki Pak Marmin lagi habis pulang dari kota, makanya banyak tamunya ini. Membawa jajan yang sangat banyak dari kota. Di sini ada tanggul yang kemarin sempat jebol, sudah ditutup, cuman ya seperti ini kondisinya. Mudah-mudahan ini awet supaya warga nanti yang sebelah kiri ini bisa juga merasakan bertani di lahan rawa. Rak yo ngono iki ceritane bolo. Lah, iki ngapain Mas Didik Otong sampean kok berjemur? Tak amati dari mangkok di sini nih sampean. Oh, long tail iki Mas Didik. Persiapan Ramadan Res. Oh, Ramadan Res mau diselenggarakan. Ini loh perahu yang biasanya dibuat muat sayur Mas Didik Otong menuju Tanjung Selor, ini lagi diadakan pengecatan ternyata sobat. Ini yang baru Mas, kalau cikal bakalnya itu. Mana yang cikal bakalnya? Oh, yang di sana itu. Ya. Oh, itu nanti bisa direnovasi kembali, dibuat balapan Mas Didik. Ya. Itu tetap dirawat lah karena cikal Ya, bakalnya dulu kan ini. Joko Loro itu. Iya. Nah, ini perahunya ukurannya sekitar berapa ini? Belum 4 meter lebih dikit lah ini. 420-an yang menggondol semua sayur dari S10 ya iki. Melalui armada air di sini kita seperti ini bolo. Iki dalane kok semak bolo kan, mesti kuwi engko. Iki kita kemarin sudah konfirmasikan ke Pak RT-nya. Nah, cuman masih dalam proses mungkin dicarikan racun ya Mas Didi. Aman bolo. Insya Allah nanti beberapa hari lagi sudah jos, ini jalannya sudah bersih. Ini tumbuh rumput-rumput setelah kemarin ada penyucian itu mungkin akar-akar rumputnya ke bawah naik. Jadi begitulah kura-kura. Sampai dari pagi mang tak amati ning kene bolo. Iya. Ini cat luar dalam tadi. Oh, tinggal yang luar ini. Yang luar ini. Besok sudah bisa ini go internasional. Ya sebenarnya sudah, tapi mau saya tahan dulu yang ini. Kok belepotan gitu sampai lesnya ngecatnya? Belum, nanti kan dicat lagi. Oh, itu nanti itu harus disolasi Mas Didik biar bagus. Ya. Disolasi dulu baru dicat biar nyeni lho bolo. Tulisono gini bolo ki wirawiri bayaran ngono. Iya. Nah, petani ndablek. Midermen ndablek wirawiri bayaran ngono kan rodok anu to. Nyeni. Rodok nyeni aja ndak polos. Ini tok iki opo hasil ndek. Ini perahu siluman, jadinya setiap berapa bulan sekali itu harus ganti warna. Ini ya? Ya. Betul ini. Ini perahunya Pak Intel ini ceritanya. Ya, ini Intelijen si sungai yang di sini. Biar tidak dihafal orang. Ini sampai pakai warna biru, nanti di sungai apa namanya? Warnanya kontras sama air Mas Didi. Tidak kelihatan ini. Ya begitulah. Iya. Ini berarti sudah memakai teknologi jet tempur itu ya? Iya. Yang sampai masukkan di sini. Iya. Berarti ini kecepatannya sudah ultrasonik Mas Didi. Ultrasonik ini.
Coba kita sepil mesin penggeraknya Bolo. Ini mesin penggeraknya 500 berapa ini PK-nya? 550 cc. Ya ini setara dengan berapa kecepatan kuda Mas Didi? Kalau iki ya. Kalau kecepatannya tergantung yang joki tuh. Tergantung jang joki ya. Kalau saya bisa mencapai 100 km Per jam. ya. Wah, iki mesin apa jane kok iso kaya ngono kuwi? Tapi kalau kosongan, kalau Mm-mm. bermuat sayur itu ya enggak lagi saya. Sayang sayurnya nanti sampai tempat. Betul. Ini loh mesinnya. Ini Mas Didik dari pagi tadi di sini aktivitasnya sambil menunggu alat apa namanya itu mesin kultivatornya mau kerja lahan, masih ada trouble, belum bisa digunakan. Ini nanti rencana mau dicat biru juga yang sebelah sini Bolo. Yang itu, kalau yang itu sudah begitu aja tuh warnanya. Ini apanya yang ndak ini ndak bagus? Ini sehat. Oh, ini nanti tinggal carikan mesin. Ini semak Bolo di sini. Memang dulu di sini itu jalan. Setelah apa namanya itu longsor atau tanahnya habis kena air, digerus air yang di ujung ini, jadi semak dibiarkan semak supaya tanahnya tidak lari ke muara, ceritane ngono. Yang di ujung mungkin dari sini sekitar 100 berapa meter ke ujung sana itu lokasi lahan untuk Brigade Pangan SP9. Jadi di situ sudah dibuka hamparan ada 100 hektar lebih untuk program menanam padi dari pemerintah khusus untuk warga SP9. Yang di SP10 untuk LU2-nya ada di sebelah ujung sana Bolo. Jauh dari sini mungkin sekitar 2 km, harus menyeberang parit juga. Kalau darat belum tembus. Jadi begitulah kehidupan di transmigrasi lahan pasang surut. Terus ngono kuwi Bolo. Suka dukane ya akses transportasi yang sangat masih terbatas. Dengan jarak ke kota ya lumayan jauh. 1 jam perjalanan darat ya Mas Didi. Yang penting kita nikmati lah. Ya tetap kali itu. Namanya hidup itu kalau dinikmati ya Bagus. nikmat lah rasanya. Disyukuri. Pokoknya kita jalani mawon prosesnya Mas Didi. Karena proses itu dia akan mengkhianati hasil. Betul. Intinya sabar, nerimo, dungo, ngono Bolo. Ini kalau muatan penuh bisa 2 kintal Mas Didi ya? Ya kurang lebih. Kurang lebih ya. Kalau ya itu karena kipas saya lah kemarin kasih kipas yang racing memang. Ya. Jadi mungkin maksimal cuma 2 kintal lah, tidak lebih. Tapi kalau kipasnya pakai yang kipas yang poli yang pendek itu bisa muat 3 lah. Pokoknya tergantung yang bawah lah. Iya. Tergantung jokinya intinya. Kalau saya yang bawa kemarin tuh bawa pupuk berapa? Ada 3 kintal kah? Iya 3 kintal. Sampai mau tenggelam itu. Itu joki nekat itu namanya Bolo. Jangan diulangi lagi Bolo. Yang penting saya sendiri. Nanti kalau itu sudah ada mesin sebenarnya dilangsir pakai itu 3 kali bisa loh Mas Didi. Mana? Itu. Ada mesin ini. Mana? Ini kenapa bingung mesin? Iya pakai itu nanti kan. Ya nanti kan bisa kita pindah-pindah kan. Itu ada 8 karung sampai 2 10. 5 karung muatkah itu sekali jalan? 2 kintal setengah. Buat ya. Gantung yang bawah. Ya berarti 6 KA 3 4 kali lah berarti yang pas itu. 33 berarti bawahnya. Nah, ini bukan tanaman tandan berduri loh Bolo, ini pohon apa namanya nipah. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh warga sini itu untuk membuat atap kandang ayam, kandang kambing, juga dibuat apa namanya ini
iya gubuk itu loh biasanya dianyam itu apa namanya daunnya dingin sekali itu kalau kena panas. Iki rumahku ini sama Mas Didi ini memang sudah dekat dengan muara besar bolo. Ini sekitar kalau rumahnya Pak Marmin paling ujung, di sini sudah tidak ada rumah lagi. Ini lahan air, yang di sana sudah sungai alam atau muara sungai besar. Kalau rumahku sekitar 200 meter itu sudah di bibir sungai. Benar, tadi ada orang mancing ya Mas Didi ke sini? Iya, cuman balik di tempatnya Pak Majaim. Siapa? Orang dari Tanjung kayaknya. Rombongan kok. Yang kaban. Oke, bolo. Jadi kita mampir sebentar di lahannya Pak Marmin. Ini pertumbuhan jeruknya lumayan bagus. Sudah ada tumbuh daun-daun baru. Ini ada terong lalapnya juga. Cuman kemarin sempat ditinggal kerja, jadi tidak begitu terurus. Jadi ini sudah mulai lagi disemprot di apa, sudah mulai tumbuh daun baru. Dan di sini juga masih ada terong ungunya yang beberapa hari lalu itu sempat panen juga, cuman ini tinggal sisa-sisanya saja. Sudah waktunya diremajakan kembali. Nah, itu istrinya Pak Marmin lagi panen terong. Oke bolo, mungkin itu video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetaplah kita selalu berbagi dan menabur kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.